Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini akan dijelaskan mengenai database sistem untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom. Nah, untuk pembahasannya sendiri di sini terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama motivasi, kedua definisi, ketiga model, keempat komponen, dan yang kelima administrator. Motivasi database. Maksudnya di sini nantinya kita akan mengetahui seberapa penting sih database dalam pemrograman, seberapa diperlukannya database itu. Nah, di sini ada yang pertama, tanpa database, data dan program sangat bergantung satu sama lain. Nah, jadi elemen data bergantung pada program untuk memberi mereka makna. Tentu saja sebuah program memerlukan file inputnya untuk dieksekusi. Tetapi ketergantungan juga ada di arah sebaliknya. Kemudian, data tidak boleh bergantung pada program untuk membuatnya dapat dimengerti dan berguna. Nah, maksudnya di sini data itu harus menggambarkan dirinya sendiri, harus unik gitu. Kemudian, di luar lingkungan database, elemen data yang sama sering muncul di banyak file. Jadi, setiap programmer itu membuat struktur file agar sesuai dengan kebutuhan input program tertentu. Nah, karena programmer enggan mencari dan menafsirkan file yang terkait dengan program lain, maka ia membuat struktur file yang baru yang mungkin menduplikasi elemen data yang ada. Selanjutnya, tanpa repositori database pusat, program harus sering mengakses data dari file terpisah. Kemudian, dalam konteks non-database, setiap programmer memiliki file data terkait dengan programnya, membuat file ini kurang dapat diakses oleh orang lain. Kemudian, tanpa database terpusat, kebijakan keamanan harus berurusan dengan kumpulan file yang tersebar dari berbagai format. Selanjutnya, tanpa database, program dapat mengganggu satu sama lain. Jadi, efek dari transaksi dalam satu program itu tidak terisolasi dari program yang lain. Kemudian, penghapusan atau pembaruan data dapat menghasilkan inkonsistensi yang sulit dikendalikan dalam sistem non-database. Selanjutnya, tanpa pengawasan database, inkonsistensi data dapat muncul ketika proses yang lama berakhir dengan kesalahan. Jadi, suatu proses dapat mengubah sebagian data tetapi membatalkan sebelum menginstal semua perubahan yang dimaksud. Nah, jadi dari poin-poin ini, kita dapat melihat bahwa tanpa database variasi dalam representasi data fisik dapat menyebabkan banyak masalah. Kemudian ada definisi dari database. Database adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah saat diakses oleh program komputer untuk mencari keberadaan suatu data. Nantinya, data tersebut dapat diperiksa, diproses, atau dimanipulasi oleh program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Jadi singkatnya, istilah database ini mengacu pada kumpulan data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan dari database digunakan untuk mengelola data secara lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya yang ketiga adalah model dari database. Model database adalah pendekatan abstrak untuk mengatur elemen data dan hubungannya, di mana model database ini adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan antar data dan batasan-batasan data dalam suatu sistem database. Nah, ada banyak sekali model database. Di sini akan dijelaskan 5 model database. Yang pertama ada relational, kemudian object oriented, yang ketiga deduktif, yang keempat hierarki, yang kelima network. Nah, yang pertama adalah model relasi.
Model relasi merupakan model database yang paling populer, di mana model ini paling banyak digunakan saat ini. Kenapa? Karena paling sederhana dan mudah digunakan, serta paling penting adalah kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan database. Nah, ini untuk contoh daripada model relasi. Yang kedua adalah object-oriented model atau model berorientasi objek. Model ini mewakili teknologi pasca relasi. Jadi model ini ada setelah adanya model relasi. Nah, model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang digunakan kembali sebagai fitur dan metode terkait. Nah, ini untuk contohnya. Yang ketiga adalah model hierarki. Model hierarki merupakan model yang mewakili teknologi prarelasi, di mana model database ini disebut juga model pohon, karena hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon yang dibalik dengan pola hubungan orang tua anak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa simpul A ini disebut sebagai pihak orang tua dari anak B, anak C, dan anak D. Simpul B ini disebut orang tua untuk simpul E dan F. Simpul D disebut orang tua untuk simpul G dan H, begitupun selanjutnya. Kemudian ada deduktif. Model ini mewakili teknologi pasca relasi. Data direpresentasikan sebagai tabel, tapi dimanipulasi menggunakan predikat kalkulus. Yang kelima adalah network. Nah, untuk model ini merupakan model yang mewakili teknologi prarelasi, di mana model database ini merupakan pengembangan dari model database hierarki. Di mana kalau yang di hierarki itu dia kelemahannya ada pada hubungan banyak ke banyak. Nah, diperbaikilah di model network. Kemudian, di sini ada karakteristik model database yang 5 tadi. Yang pertama, model relasional memiliki elemen data berupa tabel dengan hubungan pengidentifikasian untuk baris satu tabel disematkan sebagai nilai atribut di tabel lain. Identitasnya berupa value based, kemudian bahasa aksesnya non-procedural. Kemudian model object oriented, elemen datanya berupa objek, secara logis meliputi atribut dan perilaku. Kemudian hubungannya penahanan logis, objek terkait ditemukan dalam objek tertentu dengan memeriksa atribut yang merupakan objek itu sendiri secara rekursif. Untuk identitasnya yaitu berupa record based dengan bahasa akses prosedural. Yang ketiga adalah deduktif. Elemen datanya yaitu berdasarkan fakta yang dapat disusun dalam tabel. Hubungannya yaitu aturan interferensi yang memungkinkan fakta terkait dihasilkan sesuai permintaan. Identitasnya berupa value based dengan bahasa aksesnya adalah non-procedural. Kemudian hierarkial. Elemen datanya berupa file, catatan, hubungannya adalah kedekatan logis dalam pohon linier dengan identitas record based dan bahasa aksesnya adalah prosedural. Kemudian model network itu elemen datanya berupa file, catatan dengan hubungannya itu adalah rantai yang berpotongan dan identitasnya record based dengan bahasa akses prosedural. Selanjutnya yang keempat adalah komponen database. Nah, komponen database ini termasuk user interface, data dan metadata, serta koordinator untuk pengambilan penyimpanan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 3 level daripada komponen ini. Ada physical level, conceptual level, dan external level. Untuk level fisik merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Kemudian di level konsep merupakan level yang menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data, beserta relasi yang terjadi antar data. Nah, level ini menggambarkan keseluruhan database di mana administrator basis data membangun dan mengolah basis data,
sedangkan pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik. Yang ketiga ada level eksternal atau pandangan daripada pemakai. Merupakan level dengan tindakan tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Beberapa pengguna basis data tidak membutuhkan semua isi basis data. Misalnya, bagian personalia hanya membutuhkan data file karyawan dan gaji. Mereka tidak membutuhkan data file gudang, transaksi barang masuk, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada administrator database. Administrator database ini merupakan peran daripada manusia. Jadi, manusia yang berperan dalam database itu disebutnya administrator database atau DBA. Nah, DBA ini siapa sih? DBA ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Yang pertama, mempertahankan skema konseptual. Yang kedua, menyetel parameter kerja termasuk memelihara skema. Yang ketiga, membuat akun pengguna yang valid dan hak akses. Yang keempat, mengawasi operasi pencadangan dan pemulihan. Dan yang kelima, menyelesaikan saran pengguna yang bertentangan untuk perubahan dalam struktur basis data atau hak akses. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.